Selamat sore, Assalamualaikum. Bisnis interaktif bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Saya Eko Supriyadi bersama Anda selama kurun waktu hampir 1 jam ke depan. Kita akan bersama-sama membedah buku yang sangat istimewa sore hari ini, teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga bisa berpartisipasi, menanyakan mengenai buku ini, boleh. Nanti bisa langsung beli juga boleh. Yang pasti ada keistimewaan dan bonus-bonus yang biasanya akan diberikan. Tapi sebelumnya teman-teman, kita bicara dulu tentang Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang sangat universal dan meliputi segala aspek kehidupan manusia. Di mana semua permasalahan yang dialami oleh setiap manusia direspon dengan sangat baik oleh Islam. Dan penyelesaian dari setiap masalah telah dijelaskan dengan sangat jelas dan tegas baik dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, kita akan mempelajari Al-Quran dan hadis dari segi yang sesuai dengan realita, tetapi kita kelompokkan dalam buku 7 jilid, yang ini adalah buku yang sangat istimewa. Saya yakin sekali teman-teman yang sudah punya buku ini pengen banget bisanya beli lagi untuk hadiah ataupun mungkin juga untuk koleksi di perpustakaan atau mungkin juga di tempat-tempat pendidikan Islam lainnya. Kita akan membahas bersama 2 narasumber yang sudah hadir sore hari ini. Ada Mbak Jamil Az-Zahra dan Mbak Ardiana. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wah, ini kalau biasanya pagi, sekarang sore ya. Iya. Mau menyapa kawan-kawan di sore hari. Iya, kita menemani yang baru pulang kerja, mungkin sekarang ini lagi ada di rumah, baru saja menyelesaikan pekerjaan. Nah, menarik sebenarnya kalau kita dari setiap pertemuan selalu membahas bahwa buku ini adalah buku yang sangat simpel mempelajari Al-Quran dan hadis. Ada 7 jilid dan setiap jilid itu ada beberapa tema-tema. Yang tentunya kalau kita ingin tahu setiap tema itu tinggal ambil buku yang mana. Ya, dan satu buku dengan buku yang lain itu saling berkaitan. Jadi tidak terputus. Nah, Mbak Jamila bisa disampaikan kenapa buku ini sangat istimewa dan apa sebenarnya yang membuat setiap keluarga ini harus memiliki buku ini? Ya, jadi kenapa sih buku ini sangat istimewa? Karena Allah itu kan sudah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita, terutama yang beragama Islam. Ya kan? Dan panduan utamanya juga selain Al-Quran itu adalah hadis. Tapi masalahnya karena banyaknya hadis, ya kan? Karena banyaknya hadis, banyak orang yang tidak mampu untuk membaca satu persatu. Gitu kan. Bukhari sendiri aja berapa, Muslim berapa, ya kan? Kemudian Ibnu Majah, Abu Daud, belum lagi silsilah hadis, belum lagi Majmu'ah. Nah, banyak banget gitu ya. Jadi di sini PT Kamil Pustaka menghadirkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis dengan tagline-nya cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Ya kan? Di sini untuk apa? Supaya kita sebagai seorang Muslim ini lebih bisa dengan mudah untuk memahami dan mempelajari. Jadi wes nggak bingung. Karena di dalam buku ini satu bab aja dia sudah ada 5 buku. Ya kan? Satu bab sudah mencakup 5 buku. Ada Al-Quran, nah, kemudian ada hadis, ada asbabun nuzul, ada asbabul furud, ya kan? Kemudian juga ada penjelasan ilmiah, yang mana penjelasan ilmiah ini dari ilmu-ilmu teologi, sejarah, kedokteran, ekonomi, ya kan? Dan ini juga ditambah lagi ada beberapa pendapat dari imam mazhab. Lengkap ya berarti ya? Lengkap. Jadi ketika kita mengaku orang Islam Indonesia ini kan 80% mengakunya Imam Syafi'i. Iya. Tapi tidak semua ajaran Imam Syafi'i dipakai. Bahkan ada yang seperti seolah-olah kayak diperolok gitu ya. Misal salah satunya itu ada beberapa misalnya cadar gitu ya. Itu Syafi'i kan wajib. Ya kan? Nah, tapi tidak dipakai. Ya kan? Terus ada lagi misalnya adzan gitu ya. Adanya Indonesia itu adanya Imam Syafi'i atau adanya Imam Hanafi. Nah, ini kita juga harus paham gitu kan. Makanya kenapa sih di sini ini juga dihadirkan pendapat-pendapat gitu ya, termasuk hal misalnya nih yang membatalkan wudu. Istrinya bilang kalau sudah wudu bersentuhan batal walaupun dengan suami gitu. Ada yang begitu. Ya. Tapi suaminya walaupun sudah wudu bersentuhan enggak apa-apa. Dalilnya apa? Rasulullah sholat kakinya Aisyah di depannya, nanti mau sujud dipinggirkan, ya kan? Nah, ini kan berarti kan kalau misalnya wudu itu batal, berarti kan sholatnya batal, gitu kan? Nah, kadang-kadang ini hal sepele kecil, tapi sering membuat suami istri jadi
bertengkar, ya kan? Nah, nanti tidurnya singkur-singkuran. Oh ya, kita juga harus memahami bagaimana sih mempelajari agama ini dengan baik, ya kan? Supaya tidak menimbulkan yang namanya kefanatikan yang berlebihan, gitu ya. Karena Islam ini kan memudahkan, ya kan? Memudahkan. Jadi makanya di sini dihadirkan dengan 7 jilid, 31 bab dengan ketebalannya 2.940 halaman. Nah, penyusunannya ayat-ayat Al-Quran dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtema. Jadi tidak seperti Al-Quran terjemahan atau tafsir pada umumnya yang diawali Al-Fatihah di akhir Anas, ya. Tapi di sini disusun per tema. Kemudian nanti setelah ayat Al-Quran hadis. Nah, di bawahnya hadis yang bersesuaian dengan tema. Kemudian setelah hadis nanti ada asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah kenapa atau sejarah kenapa Allah itu menurunkan ayat-ayat tersebut. Kemudian ada hadis, kemudian ada asbabul furud atau sebab-sebab kenapa Rasulullah ini mensabdakan hadis. Setelah itu ada penjelasannya. Dan ini yang luar biasa sekali penjelasannya, ini adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang banyak tidak kita ketahui. Karena kebanyakan dari kita ini hanya memahami bahwa di dalam Al-Quran isinya itu cuman halal haram, surga neraka, ya kan? Perintah larangan, cuman itu saja. Nah, padahal di dalam Al-Quran itu luar biasa sekali ilmu yang bisa kita dapatin untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, Mbak Jamila, kalau kita dulu seringkali membahas itu adalah tentang berwudu atau bersuci, gitu ya. Apakah hanya, ya pokoknya kalau Mbak Jamila bilang apiak gitu ya. Itu sebenarnya sah atau tidak? Artinya begini, karena teman-teman kadang-kadang karena terburu-buru ya semua asal basah. Nah, asal basah ini kan sebenarnya apakah sudah memenuhi kaidah? Nah, bagaimana di buku ini sebenarnya berwudu itu dijelaskan? Ya, jadi di buku ini tentang bab wudu itu dijelaskan sesuai yang diajarkan Rasulullah, ya kan? Jadi bagaimana sih tata caranya? Misalnya nih dari mulai cuci tangan, gitu ya. Nah, cuci tangan itu yang bagaimana? Apakah hanya sekedar basah di depannya saja, telapaknya saja, ataukah perlu dengan sela-selanya, ya kan? Karena ketika kita mensela-selai jari jemari, ini ternyata mencegah yang namanya kanker kelenjar getah bening. Nah, dari wudhu itu tadi. Sampai sebegitunya ya manfaatnya. Apalagi kalau wudhunya itu airnya, kalau misalnya kena sinar matahari, nah airnya kan jadi angkat-angkat gitu ya. Itu ternyata komponen yang ada di dalamnya, zat-zat kimia yang ada di dalam itu luar biasa banget kalau udah kena ke badan. Ini kan angkat-angkat gitu. Nah, itu natriumnya luar biasa banget. Nah, kemudian juga kalau wudhunya juga benar sesuai yang diajarkan Rasulullah, ketika kita membasuh wudhu itu sampai ke siku, ya kan, ke siku, itu juga bisa membantu kita untuk terapi yang namanya nyeri sendi di siku, gitu ya. Itu kalau sesuai yang diajarkan Rasul. Nah, kemudian kenapa kita harus menghirup, bukan 2 jari dimasukkan hidung ya? Kebiasaan saya tuh. 2 jari dimasukkan hidung itu enggak, tapi ini dihirup, ya kan? Nah, ini kalau dihirup itu untuk membersihkan bakteri-bakteri atau kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Nah, itu nanti dijelaskan di situ, ya kan, termasuk kadang-kadang yang paling sering ketinggalan itu tumitnya kaki. Nah, tumit kaki itu paling sering ketinggalan, ya kan? Nah, apalagi ini cewek biasanya kakinya cuma dilempar kanan, lempar kiri, ujungnya saja, ujung jari-jari, gitu kan? Nah, ketika kita wudhu seperti itu, wudhunya nggak sah. Ketika wudhunya nggak sah, tentunya sholat kita juga nggak sah, ya kan? Nah, ini kita harus belajar. Kalau sholat kita nggak sah, 40 tahun seperti itu kita lakukan, capek tok. Sia-sia gitu kan? Sia-sia karena sholatnya tidak diterima, gitu kan? Nah, ini juga berhubungan dengan gerakan sholat. Gerakan sholat juga begitu. Makanya di sini kan Rasulullah mengatakan bahwa sempurnakan sujudmu dan rukukmu. Karena itu sebagai penyempurna sholat dan itu akan menyebabkan sholat itu menjadi sah. Kan kadang-kadang orang kalau sholat itu kayak ayam notol ya. Sujudnya cepet-cepet. Soalnya keburu serialnya nanti habis. Nah, itu makanya padahal itu secara kesehatan ketika kita sujud lama itu ternyata oksigen dan juga aliran darah. Nah, yang ada di lengan belakang ini ya, itu ketika kita sujud, dia naik ke salah satu sel di kepala yang tidak pernah teraliri darah dan oksigen. Semakin lama kita sujud, itu ternyata semakin maksimal
Nah ini bisa mencegah yang namanya beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan dari saraf di kepala ya. Nah itu jadi luar biasa banget, ruku, sujud. Nah sujud ini bukan hanya di kepala tetapi juga di perut kalau wanita hamil supaya bayinya nggak sungsang. Kalau laki-laki ini bisa untuk terapi prostat. Ini kan luar biasa banget. Ketika kita mempelajari itu, ini buat kesehatan luar biasa banget. Apalagi kalau dilakukan tepat waktu sholatnya. Jangan diolor-olor ya. Apalagi nunggu kalau misalnya lagi sinetronnya jalan. Belum selesai. Ya, nunggu iklan. Jadi sholatnya sambil dengerin iklannya sudah selesai atau belum. Bahaya itu ya. Nah, tapi begini, bagaimana cara mendapatkan buku ini Mbak Jamila? Mungkin nanti Mbak Ardiana yang akan menyampaikan ya. Monggo Mbak Ardiana. Untuk mendapatkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini caranya sangat mudah, nggak perlu repot-repot cari buku di toko-toko buku ya. Karena ini buku sangat luar biasa, jadi sangat eksklusif. Jadi pengirimannya pun juga langsung dari penerbit ya. Jadi untuk pemesanan cukup kirimkan WA atau SMS atau telepon atau miss call dulu juga boleh deh kalau di perjalanan ya. Ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang 0821 3908 7539. Cukup ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Nah, untuk harganya mau dibocorin sekalian apa enggak ini Mas Eko? Boleh dong. Harganya berapa ini? Pasti teman-teman banyak yang nanya harganya berapa kira-kira? Iya, untuk harganya sangat terjangkau sekali sih ya. Hanya 3.200.000 saja ini untuk satu set buku 7 jilid ini ya. Dan untuk promo di hari ini untuk 15 pemesan tunai tercepat ya, kita berikan diskon 400.000 menjadi hanya 2.800.000 saja ini Mas Eko. Dan juga kami berikan bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan juga ada flash disk Murotal 16 GB ini. Dan flash disknya ini ada berisikan Qori internasional, ada Sirah Nabawi, doa Hisnul Muslim, dan juga ada AB4 yang disertai dengan teks Arab dan terjemahannya. Jadi ini bisa menemani kita di perjalanan ya. Dan untuk yang angsuran bisa diangsur dari harga 3.200.000 diangsur flat maksimal 8 kali per bulan hanya 400.000 saja ini Mas. Ya. Jadi untuk mendapatkan buku yang sangat istimewa ada 7 jilid. Jadi di sini temanya adalah cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Ada 7 jilid buku teman-teman. Jadi kalau yang tunai maupun yang angsuran, bukunya kalau yang angsuran juga tidak diangsur loh ya. Tidak diangsur. Bayarnya aja yang angsur. Buku langsung kami kirim ya satu set nih. Takutnya berpikir, waduh saya baru angsuran pertama, jangan-jangan bukunya dapatnya satu. Enggak ya, tetap penuh ya. Tetap penuh. Kalau ongkos kirim gimana ongkos kirim? Ongkos kirim untuk wilayah Kediri, Surabaya free ongkir untuk wilayah Kediri dan Surabaya. Untuk pembelian hari ini ya. Untuk pembelian hari ini 15 pemesan. Ini beratnya 16 kilo loh Mas Eko. Lumayan loh itu ya, 16 kilo ya. Jadi monggo teman-teman, nanti saya ulangi ya untuk nomor yang bisa dihubungi teman-teman di 0821, sekali lagi 0821 3908 7539. 0821 3908 7539. Formatnya ketik nama, alamat Anda, kemudian tunai atau angsuran. Jadi untuk mendapatkan buku ini Anda tidak perlu susah-susah. Anda mau tunai silakan, diberikan kemudahan juga dengan cara angsuran. Teman-teman, kita masih di Bisnis Interaktif bersama dengan PT Kamil Pustaka Abadi. Kita membahas tentang buku, 7 jilid buku. Yang ini adalah cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Mbak Jamila, akhir-akhir ini kita tahu banyak sekali kasus-kasus keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. Kemarin yang baru saja terjadi di Kediri, ibu membunuh dua anak kandungnya. Kemudian masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain. Nah, ini kaitannya adalah bagaimana sebenarnya kita ini benar-benar bisa lebih menjaga iman dan ketakwaan. Selain itu adalah bagaimana sebenarnya kita membina keluarga. Nah, bagaimana di buku ini sebenarnya, baik itu melalui Al-Quran dan Hadis, melalui 7 jilid buku ini, tentang bagaimana membina keluarga yang benar,
Jadi kalau biasanya kita setiap pernikahan selalu samawa ya itu kan didoakan yang baik. Meskipun pada kenyataannya ada juga yang tidak berakhir baik. Nah, bagaimana kemudian di buku ini dijelaskan tentang keluarga itu? Ya, tentang bab keluarga ini kebetulan bawa contohnya buku 6. Nah, ya kan di buku jilid 6. Ini di sini dijelaskan tentang bab masalah keluarga. Bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, dan bagaimana menjadi bapak dan ibu yang baik buat anak-anaknya. Nah, ini dijelaskan di sini dan itu nanti berkaitan dengan buku jilid 1 di rukun iman. Iman kepada Allah, ya kan, peningkatan keimanan kita itu bagaimana? Iman kepada qada dan qadar, ya kan, tentang takdir, ya kan. Nah, ini juga nanti ada kaitannya di situ. Kemudian juga akan berhubungan dengan buku jilid 2, bab tauhid. Tauhid ya kan, tentang tauhid. Karena ketika orang beriman, ya kan, tentu ada hubungannya iman kepada Allah dengan ketauhidan. Bagaimana memahami konsep daripada kalimat tauhid itu sendiri, ya kan. Nah, itu pun nanti juga akan berhubungan lagi dengan jilid 6 bab sholat, ya kan. Nah, ini akan berhubungan lagi dengan buku jilid 2 juga bab sholat. Nah, ini nanti akan saling berhubungan di situ di dalamnya. Satu buku dengan buku yang lain itu artinya nggak ada putus sama sekali. Nggak ada putus sama sekali. Karena ketika kita punya keimanan, kita pasti juga akan melakukan doa sama Allah, ya kan. Nah, kemudian juga nanti akan berhubungan, ya kan. Kalau masalah ini, kalau kita ngomongin masalah keluarga ya, akan berhubungan juga dengan buku jilid 5 dan jilid 7 bab kekayaan dan bab harta. Harta itu didapatkan dari mana? Dengan cara apa? Dibelanjakan dengan cara yang bagaimana? Nah, yang masuk ke tubuh kita sedikit aja, ya kan. Kalau harta itu didapatkan dari hal yang tidak benar, menjadi daging, dan itu akan merusak. Bukan hanya merusak penyakit hati, tetapi juga akan merusak, anak saya kenapa kok nakal, tuturannya angel, ya kan. Betul. Atau misalnya keluarga saya kok selalu gantian yang sakit, ya kan. Nah, ini kita harus ibaratnya introspeksi diri ya. Bagaimana sih sholat saya, uang yang saya dapatkan dari mana, kenapa istri saya kok begini, istilahnya diatur kok gak kena gitu ya. Atau suami saya kok begini, tuturannya angel di konang masjid angel. Nah, itu juga kita harus introspeksi diri juga gitu. Bagaimana sih kita mendapatkan harta kekayaan itu? Dan ini juga berhubungan juga dengan buku jilid 6 yang tentang masalah akhlak, ya kan. Akhlak dan juga tentang masalah ibadah. Ibadah itu akan berhubungan dengan yang namanya pekerjaan misalnya nih. Bekerja itu kan ibadah. Nah, tapi balik lagi, kerjanya ini fisabilillah atau fisabisetan. Nah, kalau fisabilillah kita kerja memohon pahala karena Allah. Tapi kalau fisabisetan kita kerjanya itu karena ingin gagah-gagahan, sombong-sombongan ke orang. Ya kan? Nah, saya dapat jabatan ini, gini loh. Ini loh aku. Merasa kuasa gitu kan. Betul. Nah, itu jadi sebenarnya di dalam buku ini apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu dari buku jilid 1 sampai jilid 7 saling berhubungan. Dari mulai sholat, keimanan, harta, ya kan, kemudian akhlak, itu saling berhubungan. Jadi kalau saya melihat memang banyak sekali berita-berita saat ini ya. Anak dibunuh ibunya. Betul. Ini pasti masalah ekonomi. Terus di Jakarta itu istri ditusuk sama suaminya. Di Jogja, di Jogja kalau nggak salah ya. Yang polisi bunuh diri. Betul. Ya kan? Di Jombang kemarin juga polisi bakar suami. Nah, ini karena apa? Semuanya ekonomi. Balik lagi, iman, ya kan? Apa ya? Kalau bisa dibilang krisisnya iman, kurang imannya, gitu kan? Kurang iman sehingga membuat dia kurang sabar. Padahal kesabaran itu bisa dengan kita sholat, minta doa sama Allah, ya kan? Nah, ini karena kurangnya keimanan. Yang terjadi apa setelah kejadian? Ya kan, setelah kejadian nasi akan menjadi bubur dan bubur tidak bisa jadi nasi. Sudah terlanjur soalnya. Sudah terlanjur gitu. Betul. Okay. Nah, Mbak Jamila, kemudian di dalam buku ini tentu kan tadi sampaikan satu sama lain saling berhubungan dan ini tentu bukan sesuatu hal yang bisa diremehkan karena buku ini sangat lengkap sekali membahas tentang berbagai hal. Dan yang paling penting itu adalah setiap tema, ya setiap tema itu kita tinggal mau pilih. Misalnya kita mau tema apa nih? Nah, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka ceramah di masjid begitu kan, wah
ceramahnya besok pengen ini ya, bisa diambil dari buku ini. Bisa diambil dari buku Betul. ini. Nah, dan gak usah bingung-bingung. Ini ayatnya surat apa yo? Nah itu biasanya terus masih habis gitu, buka. Hadisnya apa yo? Ya. Nah, gitu. Terus ini hadisnya dari hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud, ya kan? Atau Nasai, atau Al-Lu'lu' wal Marjan, atau Sahih Tarhib ya kan? Kita bingung, ya kan? Nah, kalau di buku ini sudah ada. Oh, ini hadisnya dari ini. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa, misalnya kita mau ngomongin masalah bagaimana pola didik anak. Betul. Gitu ya. Nah, di buku jilid 6. Nah, nanti bisa dihubungkan juga dengan buku jilid 2 bab masalah tauhid, ya kan? Kan kita ini kadang-kadang kalau masalah tauhid itu kita paling sering orang tua itu gini, jangan ke situ nanti ada setan. Nah, ini ya yang kan? bahaya itu kan. Nah, yang paling sering juga saat ini sirik-sirik modern, Mas, yang sering kita dengar lewat jalan sepi. Kalau nggak ngebel, ya. Nyun sewu nggih, Mbah. Ya itu kan menjadi sesuatu hal yang kemudian disebarluaskan, bukan justru kemudian mengajarkan misalnya lewat jalan sepi baca istighfar misalnya atau berdoa, ada doanya gitu kan. Nah, makanya kita harus belajar apa-apa yang dalam kehidupan kita ini sebenarnya semuanya butuh petunjuk, ya kan? Wong kita beli mobil baru, ya kan? Kalau kita nggak baca bukunya, kita nggak tahu caranya buka tempatnya bensin, tempat isi bensin itu di mana, gitu kan? Ya, kita nggak tahu kan? Yeah. Motor juga gitu, biasa pakai motor manual, terus pakai motor gitu. matic atau nggak listrik, ya, bingung, ya kan? Plus lagi polisinya juga bingung loh, Mas. Ya, jadi sing nek ditilang nilang PLN apa polisi. Ya, nah Mbak Jamila mungkin bisa disampaikan kembali untuk cara mendapatkan buku ini ya, karena pasti teman-teman banyak yang bertanya juga. Mungkin nanti teman-teman juga bisa tanya ke Gatekeeper ya di 0811 3454.000. Sekali lagi teman-teman juga bisa tanya ke Gatekeeper di 0811 3454.000. Nah mungkin bisa disampaikan, kita memberi kemudahan ya. Jadi PT Kamil Pustaka Abadi memberi kemudahan bagi teman-teman untuk mendapatkan buku ini. Dan sekali lagi buku ini tidak ada di toko buku. Jadi eksklusivitasnya dijaga buku ini. Nah bagaimana cara bisa mendapatkan, kemudian kita sampaikan lagi untuk harganya. Ya, jadi untuk mendapatkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini caranya cukup mudah sekali, cukup SMS, WA ataupun telepon ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang kembali ke nomor 0821 3908 7539. Caranya cukup mudah, cukup SMS, WA ataupun telepon. Dan harga untuk satu set buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini yaitu 3.200.000 saja, masih lebih murah daripada harga gadget terbaru. Ya kan, daripada harga gadget terbaru yang hanya bisa kita miliki di dunia saja. Ya. Nah, dan untuk 15 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan cashback sebesar 400.000 menjadi 2.800.000 saja. Ya. Plus untuk yang tunai ya bisa mendapatkan harga itu plus ada bonus. Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Plus lagi dapat satu murotal ya, flash disk murotal 16 giga yang berisi kori-kori internasional, Sirah Nabawi, kemudian doa Hisnul Muslim dan juga MP4 dengan teks Arab dan terjemah. Jadi ini bisa dijolokin ke TV ataupun misalnya di mobil ya untuk teman perjalanan. Gitu kan. Nah, kemudian untuk yang angsuran dari harga 3.200.000 ini bisa diangsur flat maksimum 8 kali yaitu setiap bulannya 400.000 saja. Jadi untuk kemudian untuk ini ya pengirimannya ongkosnya yaitu kami berikan free untuk pemesanan hari ini. Ya, kemudian pembayaran nanti bisa ditransfer atau bisa dititipkan ke kurir PT Kamil Pustaka Abadi. Jadi pemesanannya ke nomor 0821 3908 7539. Ya. Jadi itu teman-teman, sekali lagi untuk Anda yang ingin mendapatkan atau ingin mendapatkan buku ini sebagai koleksi, sebagai hadiah, ataupun mungkin juga teman-teman yang lagi kuliah ingin mendapatkan lebih banyak lagi tentang pengetahuan Al-Quran dan hadis melalui 7 jilid buku yang sangat istimewa ini, silakan teman-teman nanti bisa telepon, WA atau SMS juga boleh. Kalau misalnya masih pakai SMS, silakan nanti ketik nama, spasi alamat,
spasi tunai atau angsuran. Sekali lagi ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Teman-teman bisa kirim ke 0821 3908 7539 0821 3908 7539 atau teman-teman juga bisa tanya ke gatekeeper di 0811 345 4000 0811 345 4000. Sekarang saya ke gatekeeper Ika. Bu Tiara menuju Surabaya dari Kediri lewat arteri, posisi sampai di Mojo Agung Jombang, sepanjang perjalanan ramai lancar. Pak Sugito baru lepas dari Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri, perjalanan Trenggalek lewat Tulungagung, Raya Ngantru, Branggahan Ngantru cukup padat, lepas dari Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri padat. Riva. Mbak Devi di Blitar baru saja mengirimkan bukti transfer untuk program Jumat Berkah. Semoga rezekinya semakin berkah dan diberikan kesehatan selalu. Pak Hendra, mohon informasi dari Trenggalek menuju Kediri lebih amannya via jalur Mojo atau via jalur Ngantru saja. Mojo saat ini aman, Ngantru juga aman, waspada saja di Simpang 4 Branggahan. Tadi sudah mulai ramai dari luar. Teman-teman, buku 7 jilid mempelajari atau cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema dari PT Kamil Pustaka Abadi ini adalah buku yang sangat eksklusif, tidak bisa Anda dapatkan atau bahkan mungkin Anda cari di toko buku manapun ini tidak ada. Karena PT Kamil Pustaka menjaga eksklusivitasnya. Nah Mbak Jamila, ini kaitannya dengan harta nih. Kita di Radio Andika ini kan sering ya. Ada teman-teman misalnya nemu dompet, alhamdulillah kemudian datang ke Radio Andika, dititipkan. Misalnya nemu uang, ada uang nih nyantol di ATM begitu kan. Entah itu siapa yang punya tapi alhamdulillah ada kejujuran, datang ke Radio Andika diberikan. Nah kaitannya ini kalau harta yang didapatkan dari nemu. Kalau saya nih, kalau saya mungkin ya wis tidak kemana-mana gitu. Ya. Tapi masih ada orang-orang yang ternyata masih punya kejujuran ya, niatan hati yang baik untuk datang ke sini. Nah, kalau kita bicara tentang harta ini, harta nemu, harta misalnya itu mungkin dapat dari orang lain tapi nggak jelas asal usulnya. Nah ini apakah dalam buku ini juga diatur? Karena sekarang ini kan ya nyun sewu, namanya kejahatan pencucian uang itu kan macam-macam ya modusnya ya. Wes aku titip rekeningmu yo, besok-besok diuber KPK. Nah ini gimana nih cara mengelola harta yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dan tentunya ini ada di buku berapa kira-kira sehingga teman-teman nanti lebih paham. Ya, jadi kalau masalah pengelolaan harta, dari mana cara mendapatkannya, kan? Kemudian harta temuan, karena harta temuan ini bukan hanya berupa yang berbentuk duit, tapi juga bisa berupa anak manusia. Itu kan harta juga. Betul. Nah, bisa juga berbentuk hewan, ya kan? Nah, hewan yang tersesat gitu kan. Nah, ini juga nanti dibahas di dalam buku jilid 5 dan juga jilid 7. Nah, karena jilid 5 ini masalah kekayaan, di mana bagaimana cara mendapatkan kekayaan itu, ya kan? Bagaimana pengelolaannya, kemudian juga dibelanjakan dengan cara yang bagaimana. Nah, ini nanti dijelaskan, termasuk juga etika menjaga uang temuan tadi. Bagaimana sih tata caranya menjaga uang temuan ini? Apakah langsung wis wassalam gitu? Ya sudah, waduh, digoleki tidak ketemu gitu kan. Atau disedekahkan, atau bagaimana nunggu berapa lama? Nah, benar. Ini dijelaskan di sini, dan ini ada ayat Al-Qur'annya. Ada asbabun nuzul, ada hadis, ada asbabul furudnya. Nah, nanti dijelaskan di sini. Termasuk kalau di buku jilid 7, ini bab harta. Ini yang dibahas tentang masalah hutang piutang. Banyak orang yang meremehkan hutang. Ya kan? Banyak orang yang meremehkan hutang. Padahal ketika kita meremehkan hutang, kita akan menjadi orang yang paling rugi kelak di akhirat. Ya kan? Nah, kalau kita nggak punya niat balikin duit hutang, ya siap-siap aja di dunia ini banyak-banyak sedekah. Ya kan, banyak-banyak bikin pahala untuk dunia, supaya nanti kalau di sana kita nggak kesulitan. Kalau kita nggak punya untuk penukaran, ya kan, hutang kita tadi, otomatis kesalahan atau dosa-dosa yang diutangin tadi balik ke dia, kan lebih bahaya lagi gitu. Ini kan orang-orang yang merugi banget gitu. Nah,
Kemudian juga tentang masalah harta ini, misalnya nih yang paling ribut sekarang juga masalah warisan. Waduh, ini Ya kan? lagi. Masalah warisan ada yang berpikir bahwa udah dibagi rata, gitu ya. Boleh nggak sih dalam Islam seperti itu, gitu kan? Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena bab warisan ini bukan Nabi yang menyusun, bukan sahabat yang mengatur, gitu ya. Tetapi Allah langsung yang menuliskannya. Pembagiannya itu berapa. Allah langsung yang menuliskan, ya kan. Jadi ini bukan satu hal yang main. Kenapa wanita itu dapatnya 1 dan laki-laki dapatnya 2, gitu kan? Nah, bagaimana penghitungannya ketika anaknya hanya laki-laki semua, atau anaknya hanya perempuan semua, atau pasangan ini tidak punya anak, ya kan? Nah, ini pembagiannya bagaimana? Atau misalnya ada anak yang kelamin ganda, nah ini bagaimana pengaturan untuk waris, ya kan? Atau misalnya apakah anak kandung ini selalu pasti dapat warisan? Ya. Nah, ya kan? Apakah anak kandung ini selalu dapat warisan? Ini nanti juga ada penghitungan. Anak angkat dapat warisan atau tidak? Betul. Nah, kalau saya saran, ketika walaupun itu anak kandung, ya kan, supaya tidak terjadi sesuatu hal, lebih baik harta yang kita punya kita bagi saat kita masih hidup, tapi langsung diberikan. Jadi bukan gini ya, misalnya, nanti rumah yang di sebelah timur untuk si A, sebelah barat untuk si C, ya kan? Ada yang seperti itu soalnya. Yang kita tempatin ini untuk anak B, gitu ya. Tapi itu masih sekedar omongan, belum diberikan. Nanti diberikan setelah aku meninggal. Ini menjadi wasiat atau hadiah atau apa? Ini sebenarnya sudah jadi warisan kalau diberikannya setelah meninggal. Ini banyak orang yang keliru karena tidak paham. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Nah, ini kita harus hati-hati. Kemudian juga tentang misalnya nih bab riba, tukar menukar uang, tukar menukar perhiasan, gitu ya. Jual beli perhiasan itu bisa masuk riba nggak sih? Tukar menukar uang itu bisa masuk riba nggak sih? Nah, ini juga orang banyak yang tidak paham. Misalnya nih, saya tukar uang ke Mas Eko, Mas Eko saya tukar 100.000 pecahan, gitu ya. Mas Eko bilang, ini saya cuma punya 80.000, 20.000-nya nanti ya, atau kita, wes 20.000 ini gampang kok, gitu ya. Nah, ini masuk riba nggak sih? Ya. Ini juga nanti dijelaskan di sini. Jadi masalah bab harta di sini sangat mendetail sekali, dan ini insya Allah ketika kita membaca buku ini kita akan jadi paham. Baik, ya. Saya ke Mbak Ardiana kembali nih. Ya. Monggo, ini teman-teman banyak yang nanya juga nih cara mendapatkan buku ini dan kira-kira harganya berapa, difasilitasi apa saja sih oleh PT Kamil Pustaka Abadi untuk bisa mendapatkan buku ini. Iya. Untuk teman-teman ya yang ingin segera memiliki buku ini, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, caranya sangat mudah sekali ya. Hanya cukup kirimkan WA atau SMS, telepon atau miss call pun juga boleh. Nanti saya hubungi lagi ya ke nomor 0821 3908 7539 0821 3908 7539. Dan untuk harganya hanya 3.200.000 saja. Tapi untuk 15 pemesan tunai tercepat di hari ini di sore ini kami berikan diskon 400.000 menjadi hanya 2.800.000. Ya. Dan kami berikan juga bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa dan juga ada flash disk Murotal 16 GB. Kemudian untuk yang angsuran bisa diangsur dari harga 3.200.000, diangsur flat maksimal 8 kali, per bulannya hanya 400.000 saja. Dan gak usah khawatir, untuk angsuran ini buku langsung dikirim 1 set, nggak diangsur ya, bayarnya aja yang angsur. Jadi kan nanti aduh, buku ini dikirim siji, aku padahal pengen baca buku iki ya apa ya. Ya, jadi bukunya tetap dikirim 7 jilid jadi atau 1 set ya. 1 set. Dan untuk pengiriman hari ini kami berikan free ongkir untuk berat buku 16 kilo 16 untuk wilayah kilo. Kediri dan Surabaya ya. Dan untuk pembayarannya bisa langsung dititipkan ke kurir PT Kamil Pustaka Abadi atau ditransfer ke rekening PT Kamil Pustaka Abadi. Ya. Saya ulangi teman-teman, jadi Anda bisa mendapatkan buku ini baik tunai maupun angsuran. Caranya ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Sekali lagi, nama,
spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Anda WA, telepon langsung malah lebih enak, nanti bisa komunikasi dengan Mbak Jamila atau Mbak Ardiana ya. Jadi Anda kirim nanti ke 0821 3908 7539 0821 3908 7539. Jadi silakan Anda bisa pilih tunai maupun angsuran dan bebas ongkir dengan berat kurang lebih 16 kg. Masih di Bisnis Interaktif bersama PT Kamil Pustaka Abadi teman-teman, dan kita masih membahas tentang 7 jilid buku atau buku yang sangat istimewa. Jadi cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Nah ini karena waktu kita juga terbatas ya Mbak Jamila. Iya. Nah, mungkin bisa ditegaskan lagi, kenapa sih buku ini dianggap sebagai buku yang istimewa? Karena sudah banyak sekali pakar, profesor, bahkan mungkin dari teman-teman ahli di Kementerian Agama menyatakan bahwa buku ini adalah buku-buku yang sangat istimewa. Nah, kenapa kemudian teman-teman harus memiliki buku ini? Karena satu, selain eksklusif, nah apalagi kira-kira yang menjadikan teman-teman harus punya buku ini di rumah, atau mungkin di tempat pendidikannya, atau mungkin di kampusnya, atau mungkin sebagai hadiah ini? Iya, karena manfaat yang bisa kita dapatkan dari ketika kita memiliki buku ini atau membaca buku ini, kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang luas tentang bagaimana beribadah, itu yang benar. Dan juga tentang etika-etika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya bilang, atau ini bukan saya bilang ya, tapi dari apa yang saya baca, bahwa hanya Islam yang mempunyai etika. Ya kan, maksudnya bukan agama lain bukan nggak punya etika, punya. Cuman kalau di Islam itu kan diajarkan bagaimana cara masuk kamar mandi, keluarnya bagaimana, mau tidur bagaimana, ya kan. Nah itu kan diatur dalam Islam. Bagaimana ketika kita bertamu, ya kan, bertamu. Nah ini semuanya diatur di dalam Islam, ada etika-etikanya, gitu kan. Nah ini adalah ilmu-ilmu yang kita bisa dapatin untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga tentang sholat, tata cara sholat yang benar itu gimana sih, gitu ya. Nah, kemudian tata cara wudhu yang benar itu juga bagaimana, puasa yang benar itu yang bagaimana, gitu kan. Nah ini pun semuanya ada dijelaskan di dalam buku ini sesuai ajaran Rasulullah. Jadi bukan kita mengarang-arang dewe gitu ya. Kan kadang-kadang kita gini ya, kenapa sih sholat itu kok ada gerakan takbiratul ihram, ada gerakan sujud, ada gerakan ruku, ada gerakan kalau sujud itu kakinya harus begini, ya kan? Nah, kalau duduk itu kakinya harus seperti ini. Nah, ini sebenarnya manfaatnya apa sih buat kita? Kenapa seperti ini? Nah, itu nanti dijelaskan di sini baik secara filosofinya, ya kan, maupun secara agamanya itu sendiri. Semua dijelaskan. Baik untuk dari sisi kesehatannya sendiri bagaimana. Nah, ini lengkap banget. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin. Kemudian juga kita bisa lebih memahami lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sendiri, ya kan? Oh ternyata teknologi yang kita nikmatin itu televisi, ya kan? Media-media itu ternyata di dalam Quran surat Fussilat dan Quran surat Qaf ada loh. Nah, kemudian juga tentang misalnya, ternyata di dalam lautan itu ada sungai. Ya kan? Nah, ada sungai. Oh itu ternyata dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Nah itu di negara mana sih? Nah ini dijelaskan juga gitu kan. Nah makanya banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin. Kemudian juga keistimewaan yang lain, bahasanya ini loh. Bahasanya ini bukan bahasa-bahasa letterlek, walaupun judulnya ensiklopedi gitu ya. Nah biasanya kan orang awam itu ensiklopedi, aduh banget gitu, iya kan. Buka aja udah males gitu kan. Bukunya tebel gitu ya, bukunya gitu. Tapi ketika kita membaca, bahasa ini bahasa yang komunikatif, bahasa sehari-hari, bahasa cerpen, bahasa novel gitu. Jadi gampang banget untuk kita langsung paham gitu kan. Kan kalau misalnya tafsir kan ada yang bikin bingung. Ya, apalagi bahasanya misalnya nih kayak tafsirnya Buya Hamka. Nah, tafsirnya Buya Hamka ini kan bahasanya bukan bahasa kita, bahasa Melayu gitu ya. Jadi kadang-kadang ini maksudnya opo gitu ya. Itu masih ini. Atau tafsir-tafsir yang lain kita masih butuh untuk dijelaskan lagi. Tapi kalau ini enggak, kita langsung bisa tahu. Oh ini maksudnya seperti itu. Makanya Mukhlis Hanafi, Bapak Mukhlis Hanafi itu mengatakan bahwa buku ini babon dan juga merupakan buku tafsir modern gitu. Kenapa babon? Karena di sini ada Al-Quran, hadis, ada kemudian asbabun nuzul, asbabul furud, kemudian penjelasan atau ilmu-ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuannya di sini itu kan lengkap banget. Jadi dari mulai sejarah, teknologi, sosiologi, antropologi, hukum, politik, dan juga ekonomi. Nah ini semuanya dijelaskan di dalam buku ini, dan ini yang membuat kita paham. Dan harus
pesan sekarang. Betul. Jangan ditunda besok-besok. Benar, karena apa sih? Kita ketemu ini kan bukan satu kebetulan ya. Ya. Ini semuanya adalah qadarullah. Di mana ketika kita mendengarkan acara ini, itu bukan kebetulan juga. Karena apa sih? Karena Allah sendiri yang juga menuntun. Kita tetap maksudnya kita tetap stay tune di sini. Betul. Gitu ya. Stay tune di sini, kita tetap ngikutin itu. Itu berarti apa? Allah sedang mengkhidbah kita untuk menjadi orang baik. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman sering kali googling itu kan misalnya mencari itu kan banyak hal yang mungkin salah, yang mungkin saja keliru dalam penerjemahan atau dalam penafsirannya. Tetapi di buku ini semuanya kan sudah sesuai dengan Kementerian Agama juga sudah mengakui, memberikan rekomendasi, sehingga buku ini secara eksklusif makanya tidak dijual di toko buku. Oke, terakhir saya ke Mbak Ardiana, monggo bisa disampaikan untuk pemesanan buku ini. Ya, untuk pemesanannya sangat mudah sekali, cukup kirimkan WA atau SMS ke nomor 0821 3908 7539 0821 3908 7539. Cukup kirimkan nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, dan dapatkan buku ini dengan harga dari 3.200.000 dengan diskon 400.000 ya untuk 15 pemesan tunai tercepat hari ini menjadi 2.800.000 saja, dan juga akan mendapatkan bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa dan juga flash disk Murotal 16 GB. Kemudian untuk yang angsuran bisa diangsur dari harga 3.200.000, diangsur maksimal 8 kali, per bulannya hanya 400.000 saja. Dan untuk angsuran ini ya, saat pembayaran pertama langsung dapat 1 set bukunya. 1 set buku, jadi jangan khawatir bukunya juga dicicil ya. Tapi langsung dapat 1 set. Langsung dapat 1 set. Ditambah lagi bebas ongkir dengan berat 16 kilo. Dan buku ini cukup simple karena sudah ada box ya. Jadi tidak perlu lagi beli lemari khusus ya. Benar, taruh aja langsung di meja. Ya, jadi sudah lengkap. Dan sekali lagi, mumpung ada kesempatan dan mumpung teman-teman dari PT Kamil Pustaka Abadi ada di Kediri, segera pesan sekarang. Saya kasih nomornya teman-teman, 0821 3908 7539. Sekali lagi, 0821 3908 7539. Anda diberi kemudahan, Anda bisa beli tunai sekarang juga atau Anda menggunakan fasilitas angsuran. Silakan. Anda bisa pilih, tapi semua ini akan dikirim free, tidak dikenakan ongkos kirim, dan buku tetap diberikan penuh 1 set. Jadi nggak usah bingung-bingung cari lemari, sudah ada kotaknya. Mau ditaruh di kamar, mau ditaruh di atas lemari TV atau apa, semuanya komplit ya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot. Mbak Jamila, Mbak Ardiana, matur nuwun malam hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi wawasan bagi teman-teman bagaimana cara mempelajari Al-Quran dan Hadis dengan cara mudah dengan 7 jilid buku dari PT Kamil Pustaka Abadi. Insya Allah ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bisnis Interaktif bersama PT Kamil Pustaka Abadi, teman-teman. Cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Anda yang ingin membeli bukunya, silakan. Saya ulangi untuk nomornya. Anda langsung telepon sekarang juga. Hanya 15 orang yang nantinya akan mendapatkan bonus menarik ya. Silakan Anda langsung telepon, WA boleh 0821 3908 7539 0821 3908 7539.